Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, saya dengan Aulia Melinda Rezina. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Sahid Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 202011110024 dari kelas 3 PAP untuk mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengajar Ibu Farida SEMP. Oke teman-teman, kali ini saya mau mempresentasikan sebuah materi dengan judul Membangun Kultur dengan Digital Mindset di Lingkungan Kerja. Oke, langsung saja saya mulai ya teman-teman. Dewasa ini, digitalisasi bukanlah hal yang baru yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan secara langsung membuat teknologi berkembang semakin pesat. Karena semakin banyak hal yang kita lakukan dapat dipermudah dengan adanya teknologi ini. Jadi ini nih yang bikin kita nggak asing lagi ya teman-teman dengan kata digital. Seperti pandemi Covid saat ini, sedikit banyak telah, memaksa kita mengubah bagaimana sesuatu dilakukan karena kondisi tidak memungkinkan hal tersebut untuk dilakukan sebagaimana mestinya. Perusahaan pun harus mengakui bahwa limitasi dalam konteks kerja harus ditekan dengan harapan agar bisnis tetap dapat berjalan dan bertahan dalam situasi pandemi. Bekerja dalam batasan mobilitas pun kini tidak lagi berarti karena bekerja jarak jauh atau remote working dan bekerja dari rumah atau work from home adalah normal yang baru. Untuk mendukungnya, teknologi dan digitalisasi tentu memegang peran penting dan peran yang sangat besar. Gitu. Transformasi digital dalam dunia kerja pertama kali dibangun melalui kultur yang mendukung adanya digitalisasi pada berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di dalamnya. Membangun kultur itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat ya teman-teman. Semua perusahaan yang terlibat di dalam riset melihat adanya satu atau lebih karakteristik yang melekat dalam organisasi mereka. Salah satunya adalah pola pikir. Melalui pola pikir yang relevan, kultur dapat dibangun dan dilestarikan sehingga transformasi digital dapat dilakukan. Di sini nih, digital mindset memegang peran penting dalam prosesnya. Oke, jadi apa sih digital mindset? Digital mindset dalam konteks pekerjaan adalah keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang teknologi digital terbaru yang disadari dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam dunia kerja. Pada transformasi digital, digital mindset harus dibuktikan oleh seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi agar berhasil di era kemajuan teknologi yang berkelanjutan ini. Dikutip dari KPMG, entah itu individu, tim, ataupun organisasi secara keseluruhan, digital mindset harus menyeimbangkan 4 prinsip. Apa sih 4 prinsip itu? Yang pertama, keberanian untuk bertindak dan menghadapi tantangan. Setiap orang dipandang sebagai pemimpin dan didorong untuk bertindak dan menghadapi tantangan. Dengan ini, individu diharapkan mencari dan memiliki otonomi dan kebebasan untuk bertindak, sekaligus bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Jadi teman-teman, pemimpin itu bukan berarti hanya owner dari perusahaan aja ya, kita juga sebagai pemimpin untuk fungsi kita masing-masing. Gitu. Jadi, teman-teman, tolong disadari baik-baik, kita memiliki peran yang masing-masing pasti berguna untuk tujuan perusahaan dan kita bertanggung jawab untuk memaksimalkan peran kita tersebut, gitu. Yang berikutnya adalah, menghubungkan proses dari ujung ke ujung atau end to end. Kegiatan bisnis perusahaan yang saling terhubung mencerminkan dampak disrupsi digital pada rantai company value, business output, customer experience secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah growth mindset. Budaya inovatif dan fleksibel mendorong ketangkasan, kolaborasi, dan perubahan. Ini membutuhkan terciptanya lingkungan kerja di mana job atau role individu dapat berkembang dan orang dapat berkolaborasi melintasi batas job atau role mereka masing-masing. Jadi teman-teman, eh, kita tidak boleh fix mindset ya. Kita harus growth mindset. Kita harus memikirkan bahwa ada hal-hal yang ternyata
akan jauh lebih efisien jika dilakukan dengan metode-metode tertentu gitu. Jadi kita nggak boleh plek-ketiplek gitu ya bahasanya, kayak misalkan ketemu ketemu calon customer itu harus langsung biar semuanya clear, nggak bisa teman-teman. Kalau pandemi gini kita kan nggak bisa ketemu sama orang banyak ya, mobilitas kita dibatasi, maka kita harus bisa berpikir nih gimana caranya biar kita tetap nge-grab banyak customer tapi kita nggak ketemu langsung gitu. Disinilah growth mindset ini sangat diperlukan gitu. Dan yang keempat adalah setiap orang ini adalah inovator. Setiap orang dalam organisasi didorong untuk secara produktif berinovasi melalui bagaimana tugas, peran, dan prosesnya dilakukan antara manusia dan teknologi. Jadi inovasi ini bukan hanya peran beberapa fungsi aja, tapi kita sebagai individu juga seorang inovator. Kita harus menginovasikan peranan-peranan kita agar kita lebih maksimal lagi dalam berkontribusi mencapai tujuan perusahaan. Begitu. Lalu digital mindset ini dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama adalah digital belief. Digital belief ini adalah keyakinan individu bahwa teknologi itu dapat menunjang pekerjaan, di mana kita percaya bahwa teknologi digital dapat membantu mengerjakan kegiatan dalam dunia kerja dengan lebih efektif dan efisien. Begitu. Lalu, yang kedua adalah digital curiosity. Ini adalah ketertarikan kita untuk mencari tahu perkembangan teknologi yang terbaru, gitu. Karena kan teknologi ini pasti selalu berkembang ya teman-teman ya, jadi kita harus, menyeimbangkan itu, kita juga harus mencari tahu, gitu. Dan yang ketiga adalah digital venture city. Ini adalah, keberanian kita untuk mencoba menggunakan teknologi digital yang terbaru, di mana kita akan cenderung mencoba teknologi ini walaupun ada banyak tantangan dalam penggunaannya. Jadi ketika kita sudah percaya bahwa teknologi ini akan membuat pekerjaan kita lebih efektif, lalu kita juga terus update dengan perkembangan teknologi sampai pada akhirnya kita harus mencoba perkembangan teknologi tersebut gitu. Jadi ketiga dimensi ini saling keterkaitan ya teman-teman ya. Jadi harus ketiga-tiganya kita lakukan gitu. Oke. Transformasi digital itu mungkin terasa menakutkan bagi sebagian orang, terutama buat orang-orang yang mungkin merasa terintimidasi dengan cepatnya perkembangan teknologi. Tapi kita harus tahu juga nih, hukum alam itu berlaku ya teman-teman untuk siapa yang tidak punya keinginan, tidak punya kekuatan dan keberanian untuk bertahan dan beradaptasi, maka ia akan tenggelam dalam arus gitu. Jadi ini ada tips gimana caranya membangun kultur digital mindset di dunia kerja. Yang pertama, pahami bahwa kita semua itu bisa karena terbiasa. Tanpa kita sadari, sebenarnya udah banyak kok aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu dengan bantuan teknologi dan digitalisasi. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin membiasakan diri dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi di lingkungan kerja, karena beberapa hal mungkin ya sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memulai sesuatu dari awal bisa menjadi hal yang merepotkan, akan tetapi perlu diingat bahwa hal-hal yang kini bisa kita lakukan dengan mudah adalah karena kita telah terbiasa melakukannya. Begitu. Sebagai contoh nih teman-teman, kita kan udah terbiasa ya berkomunikasi menggunakan WhatsApp atau email dalam kehidupan sehari-hari karena kita terbiasa bertukar berbagai jenis informasi dengan teknologi tersebut. Kita dapat dengan mudah membiasakan diri menggunakannya dalam lingkup kerja, baik untuk saling mengirim dokumen, menyimpan file penting agar dapat diakses bersama, hingga memungkinkan untuk melakukan diskusi jarak jauh. Gitu. Lalu yang kedua, cari tahu, jangan dihindarin. Teknologi dan digitalisasi sejatinya hadir untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu, bukan untuk mempersulit. Terlebih di kondisi pandemi kayak gini ya teman-teman ya, di mana kita tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya. Pasti akan ada banyak tantangan yang kita temukan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah pergeseran metode dan cara kerja yang banyak melibatkan peran teknologi dan digitalisasi. Jadi,
Kalau kita dihadapkan dengan kondisi kayak gini, hindari sikap resisten atau bahkan menghindar. Kunci penting dari membangun kultur dengan digital mindset adalah selalu menjaga pikiran kita agar selalu terbuka. Ya, jadi alih-alih menghindar, kita harus pahami bahwa penggunaan teknologi serta digitalisasi dapat memungkinkan kita untuk mengubah rapat yang membuang waktu dan tenaga dapat diselesaikan hanya dengan serangkaian email atau dokumen fisik dapat didokumentasikan secara digital dan dikirim tanpa harus repot menyiapkan mencetak serta mengirimkan secara fisik. Dengan begitu, kita dapat cari tahu penggunaan teknologi yang tepat untuk berbagai pekerjaan yang ada dan menerapkannya dengan baik. Itu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah kita harus memberikan motivasi yang tepat. Digital mindset tidak dapat memudaya begitu aja di lingkungan kerja tanpa motivasi yang tepat. Untuk mewujudkan bentuk yang lebih konkret, motivasi seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan Anda, perusahaan kita, atau di teman-teman kita, gitu ya, dengan infrastruktur yang mendukung pastinya. Lalu peningkatan kapasitas digital literasi secara formal ataupun informal, serta apresiasi terhadap inovasi dan performa mereka dalam efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan yang mereka lakukan dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Jadi, kita gitu ya, misalkan anggapannya kita sebagai, manajemen di perusahaan kita gitu, kalau kita mau membangun kultur digital mindset di dunia kerja, motivasi ini juga salah satu poin yang penting. Gitu ya. Jadi kita jangan hanya, mengarahkan aja, tapi kita juga harus berpikir nih gimana caranya untuk, merangsang, para anggota-anggota perusahaan untuk, bisa menggali gitu ya, menggali mereka untuk, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Ketika mereka sudah berhasil, kita harus ngapain? Kita harus kasih apresiasi, gitu ya. Jadi secara garis besar digital mindset ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap karyawan untuk memberikan performa terbaik dalam berbagai situasi dan kondisi, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, gitu ya teman-teman. Mmm, untuk kali ini, itulah, materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu teman-teman untuk, menonton video saya dan terima kasih untuk Ibu Farida yang telah memberikan tugas ini. Semoga saya bisa, eee, memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Ibu Farida. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.